Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Pada pertemuan bab 10 di pelayan farmasi kelas 12 FKK mengenai pelaporan narkotika dan psikotropika. Anak perlu saya sampaikan, pelaporan narkotika dan psikotropika ini adalah kewajiban bagi seorang apoteker untuk menyampaikan penggunaan resep obat-obat tersebut, narkotika maupun psikotropika, yang dilaporkan setiap bulannya ke Dinas Kesehatan. Adapun kompetensi dasarnya adalah sebagai berikut: menerapkan pelaporan sediaan obat. Menerapkan berarti kamu nanti menerapkan, nanti dibuatkan Pak Embang contoh formatnya, lalu ada beberapa resep yang ya tentunya tahun sebelum dimusnahkan, berarti sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi kalau sekarang 2020, insya Allah saya sampaikan, saya bawakan resep-resep tahun 2017 atau 2018. Nanti akan saya berikan beberapa lembar bandelan resep-resep psikotropik dan narkotik. Formatnya akan saya berikan ke kalian. Kalian tinggal mengisi data tersebut untuk belajar mengenai melaporkan sediaan obat narkotika dan psikotropik. Begitu pula membuat. Itu tadi contohnya, kalau menerapkan ya tak kasih lembarannya, ini diterapno. Ini beberapa contoh narkotik dan psikotropik. Sedangkan membuat, kamu membuat laporannya, nanti dibuatkan formatnya Pak Bambang, kamu tinggal mengisi kolom-kolomnya. Berikutnya anak, untuk ini pelaporan tersebut di bidang fasilitas kefarmasian diatur oleh BPOM nomor 4 tahun 2018. Ini peraturan ini tiap kali berubah anak, tiap 5 tahun sekali, 3 tahun sekali. Sejak saya masih sekolah ya sudah diajarkan tentang peraturan BPOM, nomornya yang beda-beda, tahunnya juga berbeda-beda ya. Peraturannya pun berbeda-beda. Sekarang ada ketambahan lagi prekursor, ada tambahan lagi OTT, obat-obat OOT, obat-obat tentu sebentar lagi akan dibuat pelaporan. Ini setiap dinas kesehatan baru ya mesti memberikan peluang untuk mengganti hal-hal yang baru. Perlu saya sampaikan di sini, BPOM menegaskan untuk nomor 4 tahun 2018 dikatakan bahwa pengawasan pengelolaan obat, bahan obat, narkotika, psikotropik, prekursor farmasi di fasilitas kefarmasian menunjuk pada tanggal 14 Mei dikatakan di situ bahwa masyarakat perlu dilindungi dari risiko obat, bahan obat. Anak ini penyampaian seperti ini nih sebetulnya tertib. Apotek juga tidak berani memberikan beberapa peluang obat. Bahkan beberapa apotek yang ada di sekitar, saya lihat di sepanjang jalan sekitar warung tempat kita sekolah tuh, obat-obat seperti ini kadang tidak tersedia karena tidak mau mengambil resiko. Obat-obat tetap dilaporkan walaupun hasilnya nihil, nol, tidak ada penggunaan, pemakaian dan sebagainya, tapi tetap harus lapor. Ini obat-obat yang terbaru ini malah prekursor. Ini prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian perlu dilakukan pengawasan, tapi ini tidak dalam bentuk pelaporan. Prekursor obat-obat yang menyebabkan relaksasi otak atau sistem saraf pusat sehingga merasa seperti ngantuk dan sebagainya. Kalau kamu perhatikan obat-obat Mixagrip, Panadol, itu semua ada lambangnya, yaitu prekursor. Yang ada 4 obat prekursor yang dikatakan tidak diizinkan untuk dijual di beberapa mall, di beberapa toko obat, tapi khusus di apotek. Ya salah satunya Mixagrip, itu anak Decolgen. Ya, itu beberapa apotek itu harus punya, tapi kalau toko obat tidak diizinkan untuk menjual seperti ini. Berikutnya definisi narkotika, dibaca sendiri ya, definisinya sudah bolak-balik sering disampaikan baik di undang-undang farmasi di kelas 10,
Walaupun di penggolongan obat pada dasar-dasar farmasi ini ada narkotika, psikotropik, karena prekursor ini terbaru anak-anak, terbaru GRAS ini beredar prekursor kita tahun 2016an ya, ini sangat baru untuk prekursor. Ini dicermati aja, salah satunya adalah efedrin, pseudoefedrin ini pada beberapa obat seperti obat flu itu anak ya, kamu kan baca kalau ada obat flu lambangnya biru, obat bebas terbatas ya. Efedrin obat batuk pada E10 juga nggak boleh, itu prekursor. Nah ini pengolahannya untuk obat-obat seperti yang tertera di video kali ini adalah pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyerahan, pengembalian, pemusnahan maupun ini semua pada dasarnya sama dengan pembekalan farmasi ya, yang di bab 1 sebelumnya, bab 2 juga, ataupun bab 3 di puskesmas juga demikian, sama, pengolahannya sama. Yang tidak sama itu pada pemusnahannya maupun pada pelaporannya. Kalau pelaporannya itu dilaporkan ke Dinas Kesehatan itu khusus pada obat-obat narkotik dan psikotropik. Sebaliknya obat-obat yang lain seperti antibiotik, obat-obat ya, digestif, obat-obat kumur ini semua ya disimpan seperti biasa. Obat-obat suppositoria juga disesuaikan dengan penyimpanan dan penyerahannya ya. Tidak termasuk dimusnahkan maupun dilaporkan. Berikutnya ketentuannya. Ini ketentuan pelaporan ini dia, apa saja yang menyebabkan obat-obat tersebut begitu ketatnya. Ini ada penanggung jawabnya nih oleh apoteker, ditandatangani oleh asisten apoteker, lalu disaksikan oleh kalian sebagai tenaga teknis kefarmasian SMK ya. Ini ketentuannya, ini tenaga teknis kefarmasian ini termasuk kamu anak-anak, baik yang memiliki SIP TTK maupun sebagai tenaga non SIP TTK, tidak apa-apa, itu SMK farmasi, kamu termasuk TTK. Berikutnya untuk pengawasannya, petugas dalam melakukan pemeriksaan sebagai dimaksud pada ayat 1 berwenang untuk melakukan ini personal job ya. Pengawas melakukan ini personal job, membuka, meneliti kemasan, memeriksa dokumen, mengambil gambar, foto seluruh atau sebagian fasilitas peralatan yang digunakan untuk pengelolaan obat. Adapun jika apotek tidak melaporkan walaupun itu nihil, tidak memiliki sediaan farmasi mengenai psikotropik dan narkotik, tetaplah memberikan atau menyampaikan laporan itu ke dinas. Misalkan apoteknya Pelangi Cinta, karena kecil, di daerahnya juga kecil, terbatas, cukup melayani obat-obat biasa saja, juga resep-resep yang standar yang dilayani oleh puskesmas. Ini sekalipun apotek Pelangi Cinta ini kecil, izinnya kan lewat dinas, nanti dicek, kalau ini tidak laporan walaupun nihil, ini sanksinya. Tak ulang ya, ini harus dilaporkan walaupun nihil, karena itu ada pelaporan khusus lewat media internet anak-anak, nanti ketahuan karena ini sistem. Jadi apotek Pelangi Cinta tanggal 15 gak ada laporannya, langsung ditegur, ini sanksinya berat, nanti bisa ditutup ya, bisa dicabut izinnya dan lain sebagainya. Ini kan lebih mengerikan, padahal nggak punya tapi tetap harus lapor. Nah ini format laporannya. Kalau contoh format laporannya ini nanti akan diisi nama obatnya, tetap ada beberapa yang di internet itu disampaikan, mungkin ada sekitar